Halo semuanya, aku Dina. Tahukah kamu bahwa peran guru juga bisa loh untuk membantu perekonomian masyarakat hanya dengan memanfaatkan media digital? Lalu bagaimana sih caranya? Yuk kita simak video di bawah ini. Di tengah arus digitalisasi yang kian deras, ternyata peran guru itu bukan hanya di ruang kelas saja teman-teman, tetapi guru kini menjadi agen perubahan yang menjembatani masyarakat dalam penggunaan dan pemanfaatan teknologi yang lebih canggih, dan mereka dapat mengedukasi masyarakat untuk lebih adaptif sehingga dapat menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Sebelum menjalani aktivitas ekonomi, kita perlu mengetahui nih teman-teman mengenai literasi keuangan. Literasi keuangan itu apa? Literasi keuangan yakni mencangkup kemampuan dalam memahami dan mengelola keuangan serta sumber daya yang kita miliki. Bagaimana uang itu berfungsi dalam kehidupan sehari-hari, dan juga bagaimana kita mengelola sumber daya kita secara efisien. Nah, literasi keuangan ini bukan hanya belajar mengenai nilai uang, tetapi juga membekali kita untuk mengambil keputusan yang bijaksana. Hal ini tentunya sangat membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan ekonomi di masa depan. Disinilah peran guru dibutuhkan. Guru memiliki peran strategis dalam meningkatkan literasi keuangan serta memberdayakan masyarakat melalui edukasi finansial berkelanjutan. Kemampuan literasi keuangan bukan hanya dimiliki oleh kalangan tertentu, tetapi ini kompetensi dasar yang harus ditanamkan sejak kecil, sejak masa sekolah, dan diperkuat di masyarakat. Lalu kita masuk ke jenis-jenis media digital. Dalam konteks pendidikan formal, guru dari jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi berfungsi sebagai fasilitator yang tidak hanya menyampaikan teori semata, tetapi juga menghubungkan dengan praktik kehidupan sehari-hari. Guru dapat menyampaikan literasi keuangan ini dalam pembelajaran IPS, matematika, hingga kewirausahaan. Untuk mendukung penyampaian materi tersebut, guru juga dapat memanfaatkan media digital maupun platform pembelajaran visual seperti YouTube, Canva, TikTok, maupun Kahoot dengan visual yang menarik dan interaktif sehingga siswa dapat memahami dan juga mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di luar kelas, guru juga menjadi agen pemberdayaan masyarakat dengan memberikan edukasi kepada warga tentang inklusi keuangan, penggunaan layanan perbankan digital, maupun pengelolaan keuangan keluarga. Terlebih dalam konteks masyarakat yang belum sepenuhnya terakses oleh sistem keuangan formal, guru di sini memiliki peran sebagai jembatan antara warga dengan lembaga keuangan untuk menjelaskan mengenai prosedur dalam pembukaan rekening, penggunaan aplikasi digital, serta keamanan data pribadi dalam aktivitas finansial. Peran ini juga semakin relevan di era digitalisasi, yang dimana kita dapat memperoleh informasi secara lebih luas dengan memanfaatkan media digital yang nantinya mendukung perekonomian serta memberikan pemahaman kepada masyarakat seperti mobile banking, e-wallet, serta agen BRI Link. Dan disinilah peran guru diperlukan untuk memberikan dan mengedukasi masyarakat terkait media digital tersebut. Setelah kita bahas mengenai jenis-jenis media digital, saatnya kita membahas apa saja sih manfaat media digital. Media digital memiliki manfaat bagi siswa yang dimana mereka dapat mengakses sumber daya pendidikan secara lebih luas, baik dalam daerah terpencil maupun siswa yang memiliki keterbatasan fisik. Dan juga dalam proses pembelajaran dengan memanfaatkan media digital, proses pembelajaran menjadi lebih menyenangkan dan juga memotivasi siswa untuk terlibat secara aktif.
Media digital juga memiliki manfaat bagi masyarakat nih teman-teman, yakni dalam proses transaksi menjadi lebih aman, efisien, dan juga transparan. Bukan hanya itu, masyarakat juga memanfaatkan media digital untuk mendapatkan informasi yang sebelumnya sulit dijangkau, tetapi dengan adanya media digital mereka memperolehnya dengan mudah melalui media sosial, aplikasi berita, maupun aplikasi edukasi. Selain kegunaannya, media digital ternyata juga memiliki kelemahan yang dimana masih banyak di daerah terpencil yang mengalami jaringan yang tidak stabil sehingga tidak dapat mendukung adanya media digital. Di beberapa masyarakat juga masih ada yang memiliki pemahaman serta pengetahuan yang tidak relevan, seperti mereka tidak dapat memilah informasi yang baik, bahkan mereka juga tidak memiliki pemahaman mengenai keamanan data sehingga terjadi penipuan, kebocoran data maupun penggunaan data secara ilegal. Nah, kita di sini ada contoh kasus teman-teman, yang dimana seorang tenaga pendidik yang bernama Hamzah dari pedalaman Papua berkontribusi dalam mendorong inklusi keuangan bagi warga. Sebagai mitra dari agen BRI Link, Hamzah melayani masyarakat dalam kios kecilnya. Walaupun awalnya ia terkendala pada jaringan yang tidak stabil, tetapi ia mencari solusi dengan menyediakan mesin EDC atau kita sebut dengan Electronic Data Capture. Dan juga Hamzah memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar terkait layanan perbankan dan juga mengenai tabungan serta mengelola keuangan dengan efisien, lebih aman dan juga transparan. Untuk mewujudkan perekonomian yang lebih maju, masyarakat memerlukan infrastruktur digital yang mendukung serta kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga keuangan dan pemerintah maupun edukasi dan pemanfaatan media digital yang disalurkan terhadap masyarakat. Tentunya hal ini memerlukan peran guru sebagai fasilitator literasi keuangan. Dalam konteks ini menunjukkan bahwa pendidikan dan ekonomi tidak dapat dipisahkan. Jika masyarakat dapat memahaminya, maka mereka akan lebih cerdas secara finansial dan juga siap menghadapi tantangan ekonomi global. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai peran guru yang dapat membantu perekonomian di masyarakat, yakni dengan literasi keuangan dan juga pemanfaatan media digital. Oleh karena itu, sudah saatnya kita mendukung peran guru dengan menyediakan pelatihan literasi keuangan, media digital, maupun berkolaborasi antara pendidikan dengan lembaga keuangan dan pemerintahan, yang nantinya akan melahirkan generasi yang cerdas secara finansial, masyarakat yang mandiri, serta ekonomi lokal yang lebih berdaya. Pendidikan bukan hanya mencerdaskan, tetapi juga menyiapkan jalan menuju kesejahteraan yang berkelanjutan. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.